Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari. Saya dari kelas 1A Akuntansi Syariah, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, di sini saya akan membahas materi yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Baik, pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas. Pertama, pengertian warga negara. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Baik, yang pertama fungsi negara. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, Thomas Hobbes, Homo homini lupus, sama dengan manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar terciptanya kehidupan yang dinamis. Selanjutnya, pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia pada NKRI. Selanjutnya, pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami dalam hak asasi manusia. Undang-Undang 39 tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Harga diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945. Meskipun belum optimal seperti keleluasan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai 1966, terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970, muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Pada tahun 1970 sampai 1980, persoalan hak asasi manusia mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Pada tahun 1998 sampai sekarang, jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Mungkin hanya ini
yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.